من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwan, bapak-bapak yang kami muliakan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, abang-abang sekalian, kawan-kawan, sahabat dan ahli taulan, baik yang dekat ataupun yang jauh, dari Todo ataupun dari Pangyan. Alhamdulillah, jauh Pak. Alhamdulillah. Itu abang saya Pak. Kami hanya 3 orang, saya, seibu, tinggal berdua lagi. Ada lagi abang yang lain saya, kak juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di dunia, tapi kehidupan dunia ini hanya sementara. Kita juga ingin bersua di hari akhirat kelak. Dan perjumpaan yang diidam-idamkan oleh siapapun adalah surga Allah Ta'ala yang penuh dengan kenikmatan. Maka hadirnya kita di majelis ini adalah di antara bentuk perjuangan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjumpa dengan Allah Ta'ala, melihat wajahnya serta bersua dengan kawan-kawan dan ahli taulan kita di dunia. Jadi ukhuwah al-islamiyah, duduk mengaji dengan sesama kawan-kawan kita di sini, kita berharap kita bisa bersaudara sejak dunia hingga akhirat. Dan perkumpulan kita di majelis ini untuk berkah. Apalagi kita duduk bersimpu di masjid. Dalam bahasa Arabnya adalah al-jami'. Ada seorang syekh di Yaman sana, Al-Allamah Al-Muradi rahimahullah. Ketika ditanya kepada beliau, Syekh, apa beda dan kenapa? Di mana orang-orang sekarang banyak kuliah, banyak belajar, tapi keberkahan ilmu dan dasarnya ilmu orang terdahulu luar biasa. Apa kata Syekh Al-Muradi? Darasna fil jami', kami belajar di masjid al-jami', dan kalian belajar di al-jami'ah, universitas. Di dalam bahasa Arab, al-jami' kalimatnya adalah muzakkar, laki-laki. Dan al-jami'ah
adalah kalimat muannas, perempuan. Sambil bercanda Syekh mengatakan tidaklah sama kalimat muzakkar dengan muannas. Tak sama laki-laki dan perempuan. Khulafatul kalam yang ingin beliau sebutkan, keberkahan belajar di masjid luar biasa. Dan itu yang kita harapkan, Pak. Setinggi apapun kita belajar, S1, S2 dan S3, jangan pernah merasa bahwa itu sudah cukup dan kita tinggalkan mulazamatus syuyukh, mulazamah dengan guru-guru kita. Dan hari ini terjadi pergeseran. Dan saya dari tadi pengen memberikan muqaddimah ini. Dan kaitannya dengan adalah tentang manhaj hidup di zaman serba fitnah ini. Sekarang betapa banyak di kalangan anak-anak muda dan kaum muslimin, para talabatul ilm, sudah S2, S3 merasa sudah cukup, sudah bergelar, sehingga akhirnya mereka para ulama rijal, kami juga rijal, mereka lelaki, kami juga lelaki, dan merasa bisa nepuk dada, angkat kepala. Betul, untuk yang hak begitu seharusnya. Tapi al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan bersama yang tua ilmunya dan tua pengalamannya, itu kata Nabi. Jangan remehkan keberkahan ilmu kita bersama guru. Dan sepanjang masa belajar itu tidak di universitas. Yang bisa di universitas cuma sampai S3. Itulah tanda orang bersekolah. Yang dituntut oleh Nabi talabul ilmi, menuntut ilmu, bukan talabul madrasah atau talabul jami'ah. Menuntut ilmu sampai kapan? Sejak dari ayunan sampai liang lahat. Demikian kita diajarkan oleh orang-orang tua kita dahulu. Di mana kita bisa belajar? Di masjid. Di mana kita bisa belajar? Di halaqah-halaqah para masyayikh, para ulama. Dan sayang, ketika sudah mulai bergelar, kita wawasan sudah banyak, pergaulan juga sudah luas. Mulailah pergaulan merasa tidak selevel lagi dengan orang-orang yang biasa. Kalau kita tengok Pak Idris, para ulama, syekh-syekh di Arab, syekh-syekh di Yaman, itu yang duduk kiri kanan tuh doktor, S2, S3, yang majelisnya muridnya juga sudah banyak, tapi masih duduk bersimpu di hadapan gurunya atau para ulama yang lain. Apa yang mereka harapkan? Keistiqomahan dan sabar, kokohnya diri kita, konsisten atau istiqomahnya sampai kematian. Keberkahan itu yang dikejar. La ilaha illallah. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika pergaulan, kajian-kajian sudah dipilarkan, kajian antar ini, ditinggalkan kawan-kawan, ditinggalkan masjid, ditinggalkan halaqah-halaqah ilmu, duduk bersimpu. Disitulah mulai. Dan inilah yang juga diingatkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili fi dzallah ta'ala di muqaddimah dirasah manhajiyah. Beliau menyebutkan bahwa dakwah hari ini, dakwah al-haq, dakwah al-sunnati wal jamaah, dakwah di atas metode yang terbaik salafun salih, diterima di mana-mana. Di mana-mana, Pak. Bahkan kalau di barat, Pak, orang kalau belum masuk Islam, dia mengamalkan sunnah. Jenggot dipelihara, kaki cingkrang. Orang tak malu, Pak. Orang tak kenal di sana istilah apa? Kambing atau banjir, dan fitrah. Tapi sayang, kata Syekh Sulaiman hafizahullah ta'ala wa syafahullah, sayang seiring dengan banyaknya
yang orang awam siap menerima ini. Terjadi pergeseran nilai di kalangan kawan-kawan yang dulu sama mengaji, yang sudah meyakini dakwah as-salafiyyah ini al-haqq. Atas nama apa? Muamalah, pergaulan, atau mungkin hikmah. Apa yang terjadi? Bergaulah dengan banyak orang, dengan yang tidak perhatian terhadap sunnah Nabi. Taruhlah dulu tak kita sebut ahli bid'ah, taruhlah kita sebut dulu firqah-firqah sesat, tapi perhatiannya terhadap mengamalkan sunnah Nabi, amalan-amalannya tidak istiqamah di atas sunnah Nabi, itulah pergaulan al-mar'u ala dini khalil. Khalil falyanzur ahadukum min khalil kata. Tengok seseorang itu agamanya tergantung dengan agama temannya. Akhirnya apa yang terjadi? Kata Syekh Sulaiman Ar-Rahim, terjadi dua hal. Satu, ibti'adul qalbi 'anil ukhwati salafiyyin. Jauhnya hati dari persaudaraan lagi bersama kawan-kawan yang terus mengaji, terus belajar, kalangan salafiyin. Jauh hati lagi, karena kedekatan emosional tak ada lagi. Kodok tak bersama, sering mencil-mencil, la ilaha illallah. Akhirnya apa? Dia berjalan, kadang merasa tak enak lagi, masuk tak lama lagi. Kedekatan emosional darah. Dan yang kedua, hubbu ahli bid'ah wal bid'ati wa annaha tuhaqqiqul masalih. La ilaha illallah. Hati dia mulai mencintai orang-orang yang tidak mengamalkan sunnah, dalam bahasa para ulama ahli bid'ah, dan mulai pula mencintai amalan-amalan yang tidak sunnah yang disebut dengan bid'ah itu. Kenapa? Untuk ini kan kemaslahatan, ini kan biar hikmah muamalah kita dengan semua orang banyak. Akhirnya di situlah bibit-bibit apa penyimpangan dan ketergelinciran itu. Lah, hati-hati Pak, hidup ini singkat. Saya dan kita bersama ingat, disinilah kita penting mengkaji tentang akidah dan had dengan serius Pak. Maka kita mengkaji kitab Ushulus Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ini relevan di zaman ini. Apa sebab? Zaman beliau masih zaman yang disebut dengan khairul qurun qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Beliau ni muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafat 204 Hijriah, dan zaman itu masih abad 3 kurun pertama yang disebut oleh Nabi sebaik generasi-generasi. Kemudian 1 kurun lagi setelahnya, kemudian 1 kurun lagi setelahnya. Masih zaman terbaik. Adapun kita akhir zaman, semakin ke ujung semakin syar. Itu dahsyat, keburukan itu luar biasa. Maka kita butuh bimbingan ulama-ulama Rabbani seperti beliau. Mungkin pembahasan kita selalu ini sudah pertemuan yang keempat tentang Al-Quran kalamullah. Itu yang kita ulama. Tapi itulah yang kita inginkan kokoh dan melekat dalam diri kita. Oh, begini itu Al-Sunnah. Sampai betul-betul kita bisa mengagungkan ini Al-Quran bukan sembarang kalam. Ini adalah kalamullah, kalamnya Allah. Maka begitu kita mendengarkan kalam Allah Ta'ala ini bergetar hati kita. Bapak-bapak itu para sahabat. Ini disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Abadu hadhihi ummati quluban." Orang yang paling baik hatinya di kalangan umat ini butuh berapa tahun belajar akidah bersama Nabi untuk memantapkan akidah itu. 30 tahun
13 tahun, Pak. Bayangkan. Padahal hatinya sebaik-baik hati umat. Allah tengok hati semua makhluk ni, Pak. Allah nampak hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik hati manusia. Allah pilih jadi Nabi. Allah pandang lagi hati semua manusia ni. Nampaklah pada Allah Ta'ala hati para sahabat sebaik-baik hati setelah Nabi. Allah pilih bersahabat, berjuang mendakwakan Islam bersama Nabi. Ternyata Pak, mereka butuh belajar akidah di Indonesia. Ya ikhwan, kita belajar akidah tak cukup 3 tahun. Ini baru pertemuan ke-25, Pak. Maka kita butuh. Besok masalahnya kita akan wafat. Wafat itu tiba-tiba langsung mati. Enggak. Wafat itu, Pak, 2 kemungkinan saja. Kalau tidak sakit, ya sakit. Yang tidak sakit tetap sakarat. Sebab Nabi menyebutkan inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian ada sakaratnya. Sakit itu walaupun tidak ada sakit. Dan yang sakit sudah ada sakaratnya ada, nampak zahir dan bentuk nyatanya, tampak nyatanya oleh orang-orang yang hadir. Luar biasa ujian dan penderitaan yang kita hadapi. Pertanyaan kita, akankah kita istiqamah pada waktu itu di saat iblis dan para tentaranya datang menggoda kita? La ilaha illallah. Allah mahu ajaran Nabi di husnul khatimah. Ya Allah, semoga Allah tutup ajaran kita dengan husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Apakah yang bisa mendatangkan sebab husnul khatimahnya? Kita duduk bersimpu bersama, terus mengkaji bersama kita para ulama, bersama durus para ulama, murid-murid para ulama, terus mengkaji kita berharap keberkahan ilmu. Itu yang kita harapkan. Oh, bukan tawakal kiwi, retorika yang bagus, penonton penjamaahnya yang banyak. Tidak. Maka rasakannya hati kita, Pak. Adakah ketika kita semakin mengaji, semakin lembut rasanya hati kita? Terus qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, istiqamah. Kalau tidak, ulang tata hati kita. Allahu Akbar. Pak, kenikmatan majelis ilmu itu, Pak, walaupun air diminum air putih, tapi bukan teh. Maksudnya, kau salah tak salah. Lagi air lompat. Walaupun air itu putih, Pak, kalau Bapak menikmati majelis ilmu itu terasa manis. Apalagi kamu malah kawan lama ini itu tambah lagi. Kalau percaya cukup kamu mau ngaji, makin lama. Baiklah, panjang kajian. Jadi kita Bapak apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak perlu diingat. Serius. Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran kalam Allah, bukan makhluk. Baik. Pertemuan yang telah berlalu, kita lumayan sudah bahas panjang lebar tentang Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk ini. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Keyakinan Al-Quran kalamullah bukanlah makhluk. Ini adalah sebuah keyakinan yang harus terpujam dalam di hati kita. Kita sudah sebutkan kemarin baru satu dalil Quran. Ya. Dan Ahlus Sunnah letak tenang hatinya adalah bersama dalil. Dalil itu yang membuat kita tunduk, Pak. Hari ini di tengah-tengah carut marutnya kondisi berbagai negeri, kalaulah kita tidak ilzamkan diri kita, tidak buka hati kita untuk memegang teguh sunnah Nabi, tidak berprinsip dengan
prinsip generasi terbaik umat ini tidak berpegang dengan dalil yang ada, tidak akan tenang gitu Pak. Semakin akhir zaman semakin rusak umat ini, kecuali dekat-dekat masa akhir kiamat nanti ketika khilafah ada minhajid nubuwah, satu sistem kenabian lagi muncul atau baru. Menjelang itu Pak makin kacau seperti apapun. Maka Ahlus Sunnah kaum salafiyah yang siap bersabar, karena Nabi sudah jelas mengatakan sekalipun sekalipun punggungmu dipukul dan hartamu diambil, sabar di tengah kezaliman yang terjadi. Kalau yang bukan Ahlus Sunnah diurutkannya nanti Pak, minyak naik, gula naik, token listrik naik, sodo naik, yang harus turun disebutnya pemimpin takut turun. Itu bukan Ahlus Sunnah. Kalau Ahlus Sunnah Pak, semuanya naik. Kalau memang naik kondisinya, minyak naik, gula naik, beras naik, listrik naik, doanya para Ahlus Sunnah juga naik ke langit sana. Selesai. Tapi kalau kita tidak bersama dalil, tidak bisa. Asli, saya dulu Pak, lebih dari 15 tahun yang lalu, ketika belum membuka hati untuk berpegang teguh dengan sunnah ini, atau lebih tepatnya belum mendapatkan pemahaman bersama dalil di atas manhaj terbaik umat ini, setiap kali ngaji dan halaqah, liqah lah namanya, halaqah lah namanya, panas hati. Apa kaidah? Kezaliman kau yang disubui, kebobrokan pemimpin niko yang disubui, duduknya jantung. Allah aku le yulonya, kulanya, habis anak demo saat ini, subui orasi esok, macam-macam. Makin panas. Ahlus Sunnah tu buat hatinya tenang. Tadi la yadurruhum man khadalahum, tu Ahlus Sunnah. Tidak memberikan mudarat orang yang mencela. Mereka senantiasa zahiri ala al-haq, berada di atas al-haq. Mana al-haq? Dalil. Tenang hatinya. Allahu Akbar. Jadi kita duduk di sini nih, jadi salafi ini, hati makin tenang Pak. Berarti Ustaz kalau awak lah ngaji, waduh makin tenang so jadi salafi, setengah-setengah bu salafi ya Pak. Kalau nggak percaya ngaji tauhid. Bapak apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan disayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemarin sudah kita sebutkan dalil dalam Al-Quran tentang Al-Quran bukan makhluk. Baru satu ayat kemarin saya sebutkan, ya, di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhum hatta yasma'a kalam Allah. Jika salah seorang di antara orang musyrikin itu minta perlindungan kepadamu, maka beri perlindungan sehingga dia mendengarkan kalam Allah. Jadi kalau ada orang kafir minta perlindungan, okay? Itu biar aja, berikan dia perlindungan, jangan langsung dibunuh. Makanya orang-orang teroris itu tidak berjalan di atas dalil la ilaha illallah. Dan itulah umat Islam sampai dia mendengarkan kalam Allah. Biarlah dia bekerja dengan awak, biarnya mungkin tinggal di rumah kita yang tidak ikhtilat dengan anak istri kita, silakan. Di tempat pekerjaan, di tempat khusus, silakan, agar dia mendengarkan kalam Allah. Tapi bukan hanya kalam Allah, melihat akhlak kaum muslimin. Namun kalau kaum muslimin tidak baik, kacau. Diceritakan oleh Sayyidina Abu Zaid hafizahullah ta'ala dalam syarah usul sunnah ini, di kajian beliau yang ke-8, beliau menyebutkan ada orang Cina yang takut dengan umat Islam. Takut dengan Islam. Apalagi kalau orang-orang kafir itu dapat doktrin umat Islam itu teroris, makin takut itu.
Tiba-tiba dia pergi berjalan pada malam hari raya Idul Fitri umat Islam. Berjumpalah dengan orang-orang Islam yang sedang pergi takbiran. Begitu lewat dekat umat Islam, tiba-tiba orang Cina ini diludahi oleh orang-orang anak-anak muda atau orang-orang yang berjalan pergi takbiran itu. La ilaha illallah. Makin takut dia. Kalau seperti ini kacau. Kacau. Jadi yang membuat umat Islam itu, orang-orang kafir itu, non-Islam itu, harapannya mereka dekat dengan umat Islam itu melihat akhlak umat Islam, hatta yasma'a kalam Allah, mendengar kalam Allah, agar tak diberikannya akhlak yang buruk, dipertontonkannya akhlak yang buruk, makin luar biasa. La ilaha illallah. Bukan seperti itu. La ilaha illallah. Ini dah ada pasti akan terjadi baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Ayyuhal ikhwah, barakallahu fikum. Pada pertemuan ini saya tidak akan banyak menyebutkan dari Al-Quran kalamullah, dari ayat-ayat Al-Quran. Kita sebutkan mungkin 3 saja. Yang kedua, kemarin yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-23. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Kata Allah Rabbul Alamin, Allah Ta'ala yang telah menurunkan perkataan yang paling baik, ahsanal hadithi, perkataan yang paling baik. Jadi Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, kitaban mutasyabiha, yaitu kitab Al-Quran yang serupa mutu-mutu ayatnya, madaniya, yang berulang-ulang. Taqsha'iru, bergetarlah atau gemetarlah karenanya minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kulit-kulit orang-orang yang takut kepada Rabbnya. Ini luar biasa. Orang-orang yang takut kepada Allah begitu mendengarkan ayat Al-Quran, dia menyimak bukan hanya dengan telinganya, tapi juga menyimak dengan hatinya, bergetar sampai kulit-kulitnya pun bergetar, bukan hanya hatinya. Ajib. Ustaz, saya belum merasakan ini. Ajib. Pak mencari ini di keheningan malam, di kajian-kajian, mengamalkan ilmu, resapi. So ini bukan sembarangan ucapan ahsanal hadithi, sebaik-baik ucapan. Allah Akbar. Baik. Sisi pendalilannya Al-Quran adalah kalamullah. Kalau ini ucapan makhluk, tidaklah sebaik-baik ucapan. Tidak akan membuat jiwa orang bergetar sampai ke kulit-kulitnya seperti itu. Allah Akbar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah nazzala, Allah yang menurunkan sebaik-baik ucapan ini diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sandarkan bahwa penurunkan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dan yang ketiga, kata Allah dalam surah An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Ini menunjukkan nas yang jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala berkata, dan perkataan Allah Ta'ala tak serupa dengan perkataan makhluknya, tak sama. Al-Quran Al-Azim bukan makhluk. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Cukup ya. Pada pertemuan akan datang akan saya sebutkan lagi, dan saya beranjak kepada sesuatu yang harus kita pahami. Doktrin bahwa Al-Quran adalah makhluk itu bertentangan dan menyimpang. Sudah kita sebutkan, tapi saya tegaskan dari ada beberapa sebab. Sebab pertama, menyimpangnya doktrin Al-Quran adalah makhluk yang asalnya adalah dari orang Yahudi, dan ternyata asalnya dari kalangan filosof. Sebab yang pertama bertentangan dengan dalil dari Al-Quran
yang kedua dari sunnah, yang ketiga dari ijma' para ulama. Ulama sudah sepakat. Yang kita sebutkan baru dari Al-Quran Al-Karim. Ajib. Itu sebab yang pertama bahwa doktrin Al-Quran adalah makhluk bertentangan dengan tiga hal ini. Quran, hadis, ijma' para ulama. Yang kedua, doktrin ini berkonsekuensi menimbulkan keyakinan batin lainnya, dan ini penting diperhatikan. Ini yang ingin saya sampaikan malam ini. Apabila ada orang yang meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, akan ada keyakinan turunannya. Nanti akan ada turunan keyakinan ini yang menyimpang dan sangat berbahaya sekali. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Dua hal ini perlu diingat. Dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang Al-Quran kalamullah. Dalil hadis yang menjelaskan bahwa Al-Quran adalah kalamullah teramat sangat banyak sekali, Pak. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kita belum sebut tentang hadis. Dan para ulama kita, mereka telah menulis kitab-kitab yang sungguh sangat banyak sekali. Seperti Al-Imam Al-Barbahari, imam-imam yang lain, mereka semua menukil ijma' para ulama. Kata Nabi SAW, la tajidani ummati ala dhalalatin, umatku tidak akan berijma' di atas sebuah kesesatan. Kalau ijma' kita sepakat, dari dalilnya sudah jelas, dan dalilnya teramat sangat banyak, Pak. Misalkan ada seorang ulama Syafi'i menulis, beliau bernama Abdul Hasan Al-Ghinawi. Beliau meninggal tahun 240 Hijri, di abad ketiga Hijri. Beliau berdiskusi dengan para penganut doktrin Al-Quran adalah makhluk selama berhari-hari, dan semuanya terdiam dibuatnya, tidak bisa bicara apa-apa. Padahal beliau Al-Ghinawi hanya seorang diri. Itu menunjukkan keahliannya dan kekokohan dalil yang beliau bawa. Sedangkan penganut itu banyak sekali. Mereka berhadapan dengan satu alim kabir, ini alim besar ini. La ilaha illallah. Bila mereka tidak bisa menjawab argumennya Al-Ghinawi, la ilaha illallah, itu menunjukkan bahwa luar biasa. Imam As-Sabuni juga menunjukkan ijma'. Baik. Nih, jadi bertentangan dengan apa? Dengan Al-Quran, hadis, dan ijma' para ulama. Yang kedua, keyakinan ini, sebab keduanya berbahaya. Sebab konsekuensi apabila meyakini Al-Quran adalah makhluk, ada keyakinan turunannya. Apa keyakinan turunannya? Satu, mereka meyakini Allah adalah makhluk. Orang-orang yang menyatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk, berarti ia meyakini bahwa Allah adalah bagian dari makhluk itu sendiri. La ilaha illallah. Dan ini dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, barang siapa yang mengklaim bahwa Al-Quran adalah makhluk, berarti kata Imam Ahmad, dia telah mengklaim bahwa Allah adalah makhluk. Subhanallah, maha suci Allah amma yasifun, dari apa yang mereka sifati. Ini perkataan kufur luar biasa, dan Allah bukan makhluk. Timbul pertanyaan, kok bisa seperti itu? Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Salah seorang ulama kita, beliau pernah ditanya, Abdullah bin Idris, beliau ditanya oleh seorang muridnya tentang orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Maka Syekh ini berkata, itu siapa yang berkata Al-Quran adalah makhluk? Itu siapa? Orang Yahudi? Bukan. Orang Nasrani? Bukan. Orang Majusi? Bukan. Yahudi juga bukan. Nasrani juga bukan.
Majusi juga bukan. Orang itu kata yang bertanya ahli tauhid. Apa jawaban Syekh? Bukan. Yang dia adalah orang yang zindiq. Zindiq itu apa? Penyebutan untuk orang munafik. Bantu Islam, tapi mulutnya manis bagaikan gula, sementara hatinya menyimpan racun yang berbisa. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Kalau ada makhluk yang berkata, Pak, perkataannya berarti juga makhluk. Sekarang kalau Allah berkata, mungkin tak ucapannya adalah makhluk kok. Berarti kalau dia mengatakan bahwa ucapannya adalah makhluk, yang mengucap juga adalah makhluk kok. Kacau itu. Disitulah argumen akal dari akal yang disebutkan oleh para ulama. Maka berarti orang itu mengatakan bahwa Allah adalah makhluk. Kan ini sungguh sangat luar biasa. Baik. Maka berarti konsekuensi kedua dari orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia melegalkan kesyirikan. Ikhwati fillah barakallahu fikum. Orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dia memperbolehkan berlindung kepada makhluk. Ini konsekuensinya. Sebab kita berlindung kepada apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq. Ma'udzatain. A'udzu bikalimatillahi tammah. Dan seterusnya. Kalau Al-Quran adalah makhluk, berarti dia melegalkan, membolehkan bolehnya berlindung kepada makhluk. Di sini berarti dia melegalkan kesyirikan. Sudah ke bawah. 3. Ini tidak terlalu sulit. Orang-orang yang mengatakan Al-Quran adalah makhluk, ini di zaman kita ini sangat relevan untuk kita bahas ini. Apa sebab? Sebab begini. Ada seorang tokoh besar di Mesir. Terakhir dia tinggal di Qatar. Semoga Allah Ta'ala mengampuninya. Beliau menulis buku Aulawiyat, ya, prioritas pergerakan Islam, Harakat Al-Islamiyah. Dia mengatakan bahwa dalam bergerak skala prioritas, kita sekarang yang paling penting menyatukan barisan umat Islam. Itu sudah tidak zamannya lagi kita berbicara perkara-perkara usang, katanya. Dan di antara perkara-perkara usang yang disebutkannya adalah membicarakan Al-Quran adalah makhluk. Alangkah betul-betul merendahkan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang sudah zamannya kita menyatukan umat. Pak, menyatukan umat itu kuncinya hanya satu saja. Ihya'us sunnah, menghidupkan sunnah, barulah bisa tauhidul ummah, menyatukan umat. Bagaimana pula kita bisa menyatukan umat kalau sunnah tidak dihidupkan? Tengok saja sok-sokan orang mengqata'an shaf qata'ahullah. Siapa yang tidak merapatkan shaf, memutuskan shaf, Allah putuskan hati-hatinya, bercerai-berai hati-hatinya, Pak. Maka tengoklah masjid-masjid yang tidak rapat shafnya, terputus-putus shafnya. Boleh Bapak tengok, kalau nggak percaya, boleh Bapak survei, hati-hatinya jemaahnya tidak akan menyatu. Selesai. Makanya Syekh Abdul Saqaf menulis satu kitab, dan asalnya ini adalah ceramah beliau, judulnya adalah Tauhidul Ummah, menyatukan umat. Salah satu yang beliau bawa cara menyatukan umat ini adalah dalil tentang sofni tadi. Menghidupkan sunnahlah menyatukan umat. Kalau sunnah tidak dihidupkan, umat tak akan pernah bersatu.
Karena sunnah yang akan melahirkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau bukan sunnah namanya bid'ah, al bid'ah wal furqah. Bid'ah akan melahirkan perpecahan, pertikaian, dan perbedaan-perbedaan yang sangat banyak. Jadi tokoh ini mengatakan prioritas kita sekarang bukan berbicara bahwa Al-Quran adalah makhluk, ini doktrin yang sudah usang. Tokoh yang seperti ini di zaman ini, Pak, ternyata dia mewarisi pemikiran-pemikiran di zaman dulu. Jadi setiap pemikiran itu ada saja setiap zaman yang mewarisinya. Pemikiran-pemikiran keliru dan menyimpang ada saja yang mewarisinya. Pemikiran Mu'tazilah, orang-orang jin, jaringan Islam liberal, Pak, akibat dari dampak keyakinan Al-Quran adalah makhluk, mereka mewajibkan mengkritisi Al-Quran. Al-Quran ini mesti kita kritis. Apa kritiknya? Tidak relevan lagi. Bayangkanlah itu. Itu dampaknya. Makanya ulama Ahlus Sunnah dalam bahasa yang paling sering mungkin kita ucapkan, ulama-ulama salafi, kekokohan mereka dari badai fitnah itu luar biasa. Orang-orang itu akhirnya mereka mengkritisi Al-Quran sehingga lahirlah pemikiran-pemikiran yang modern dengan atas nama apa? Modernisasi. La ilaha illallah. Awalnya dari Mesir, dibawanya sampai di sini seperti Nasr Abu Zaid, ya, dan seterusnya sampailah ke Indonesia, masuk ke perguruan tinggi negeri kita, masuk ke perguruan tinggi negeri kita. Saya hanya bercerita dan marah sama saya, silakan dicek. Ustadz Al-Allamah Ahmad Jais itu punya tulisan judulnya Ada Pemurtadan di IAIN. Beliau ayat Ustadz Hasan Al-Jazi, saya pernah bertamu ke rumah beliau di Kalibata Sisti. Ustadz Al-Allamah Jais beliau udah tua. Beliau tulis buku ini, Pak. Beliau punya data-data. Bahkan di dalam salah satu seminar dengan kawannya, beliau menyebutkan dulu di negeri ini orang-orang yang sudah dididik di madrasah orientalis itu di pesantren, ini tokohnya. Saya segan nyebutnya di sini, tak pas. Di pesantren ini tokoh yang mengembangkan pemikiran liberal. Nanti begitu masuk ke perguruan tinggi, ini pula tokohnya yang akan mengembangkan ini. Begitu lulus kuliah, disambut nanti di lembaga-lembaga penting tempat mereka bekerja jurusan agama oleh tokoh ini. Dimulai tahun-tahun 80-an hingga sekarang. La ilaha illallah. Wajar di negeri ini, Pak, ada orang-orang yang mengkritik Al-Quran tidak relevan. Apalagi konsekuensinya, Pak? Dampaknya atau konsekuensinya adanya manipulasi Al-Quran, penambahan dan pengurangan dalam Al-Quran. Dianggapnya Al-Quran itu adalah makhluk, dia bisa berubah, bisa berkurang. Dan ini keyakinan orang-orang Syiah, Pak. Guru kami Syekhuna Qasim At-Ta'zi fil Qur'an, hampir setiap kali kajiannya, kami belajar dengan beliau sejak ahli ahad sampai jenis jadwalnya. Hampir setiap kali kajiannya selalu mengingatkan tentang bahaya Syiah. Ajib. Bayangkan, Pak. Dan pemikir menyimpang mungkin ditaruh ilmu Syekh Muhammad, Pak. Generasi kita akan terus, generasi ke depan, la ilaha illallah. Sehingga orang-orang Syiah meyakinnya Al-Quran yang dulu itu sudah dihapus, Pak. Mushaf Fatimah yang tebal 3 kali lipat Al-Quran sekarang
Menurut mereka 2/3 dari mushaf berisikan pujian-pujian untuk Ali bin Abi Thalib dan keluarganya, dan mereka berani mengatakan itu dihapus oleh Abu Bakar, Umar dan Utsman. Bayangkan. Apalagi Pak konsekuensinya? Mereka orang-orang meyakini Al-Quran adalah makhluk, punya keyakinan turun yang berkonsekuensi meremehkan mushaf la ilaha illallah. Maka ada dosen IAIN di Surabaya sana Pak, di depan mahasiswanya dia menuliskan kata Allah di selembar kertas dan diletakkannya di lantai, dan dia menginjak di hadapan murid-muridnya. Itu bukan baru-baru ini kejadian-kejadian seperti ini. Makanya ada Qulil Ansar dan kawan-kawannya itu bahaya. Di negeri ini ada jaringan Islam liberal, JIN, ada JIN, jaringan Islam Nusantara. Bayangkan tuh, macam-macam. Allahul Musta'an. Ini akibat apa? Keyakinan Al-Quran adalah maaf. Dua efeknya. Tapi itu cuma itulah efek, sehingga mereka tidak menghormati Al-Quran, tidak mereka hormati. Ahlussunnah tidak, Pak. Ahlussunnah meyakini bahwa kertas atau lisan kita berbicara itu memang makhluk, Pak. Tapi Ahlussunnah punya adab. Adab mereka apa? Mengatakan Al-Quran adalah makhluk, dan mereka tidak menambah kalimat kecuali Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk, bukan seperti syiarnya Ahlul Bid'ah. Al-Quran kalam Allah, tapi ucapan kita adalah makhluk, atau kertasnya adalah makhluk. Ahlussunnah meyakini, tapi mereka tak sebut begitu. Untuk apa? Sebagian para ulama, seperti saya ingat Syekh Abdurrahman Al-Musyayki Fizallah Ta'ala pernah saya tanya tentang ini. Bolehkah Syekh kita sebut seperti ini? Beliau menyebutkan ini bid'ah. Di kalangan salaf tak sebut begini. Begitu Pak. Ahlussunnah itu selamat hatinya, selamat lisannya dalam perkara-perkara seperti ini. Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Jadi ini penting, sehingga sekarang banyak anak-anak muda, orang-orang liberal tidak tidak memuliakan apa-apa yang menjadi syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang kita tengok di kalangan anak-anak muda, ikhwan salafiyin juga mulai belajar. Dan dulu seperti ini, dan tersosana, mungkin karena ada dendam pribadi sama kawan yang sesama ngaji, atau mungkin ada sakit hati, jadilah barisan sakit hati, akhirnya cari teman pergaulan. Kajian apa? Pak, Ahlussunnah itu ciri khasnya satu berdakwah di atas ilmu, dua berdakwah kepada tauhid. Apa pengajiannya Pak? Mereka mengkaji tauhid, bagaimana melembutkan hati, bagaimana mendekatkan hati kepada Allah, bukan hanya sekedar mengisi otak saja. Maka saya tengok perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau menyebutkan Ahlussunnah itu adalah ahli hadis. Ya, ahli hadis. Saya melihat kata Imam Syafi'i, ahli hadis itu aksam shawab, orang yang paling banyak betul ini. Walaupun ahli hadis di zaman dulu itu adalah penyebutan untuk Ahlussunnah, karena mereka yang mengamalkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang ada dua hal yang ingin saya sebutkan. Satu, tentang ahlul hadis, orang-orang yang banyak mengkaji hadis-hadis Nabi, mereka banyak mencintai sunnah Nabi. Apabila mereka juga memang memiliki manhaj Ahlussunnah, mengkaji akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Namun apabila mereka nanti banyak mengkaji hadis, namun tidak berakidah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, itu nanti hanya sekedar bahan bacaan begitu saja.
Di lain sisi kita ngaji fikih betul, ngaji tafsir betul, usul fikih betul. Itu bagian dari fan ilmu-ilmu keislaman. Tapi sekarang atau dari zaman dahulu juga, apabila kita tidak mengkaji akidah dengan serius, tidak mengkaji hadis atau ilzam diri kita terhadap sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi kurang, banyak para ahli fikih, banyak para ahli usul fikih atau juga ahli tafsir yang akhirnya mereka menyeleweng pemikiran dan akidahnya. Yang ahli tafsir, mohon maaf saya sebut, ya, banyak akhirnya apa? Karena kelembutan hati, kelembutan jiwa, terkesampingkan tentang akidah dan manhaj. Sehingga yang paling penting kelembutan hati, rokok itu. Yang usul fikih, yang banyak pengkajiannya tentang fikih, nanti kan yang diasah otak. Sehingga wawasan luas, keistiqomahan terhadap akidah dan manhaj kurang. La ilaha illallah. Kita tidak boleh seperti itu. Kita belajar agama itu melembutkan hati, mencerdaskan wawasan, tapi bukan membuat kita makin jauh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membuat kecintaan kita terhadap sunnah makin kuat. Silakan mengkaji hadis dengan usul fikih. Itu bagian dari keilmuan perangkat ada ilmu alat, ada ilmu usul hadis, ada ilmu usul fikih, ada qawaid fikih, ada maqasid syariah. Itu perangkat, ada ilmu alat untuk memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan membuat kita semakin longgar, namun membuat kita semakin cinta dengan sunnah Nabi. Dulu Pak Abdullah bin Umar sayangnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai mereka para sahabat ini, mereka teringat kalau Nabi lewat di sini, Nabi lewat ke tengah jalannya, mereka buat ke situ Pak. Kalau Nabi dulu lewat di pohon ini, dekat degahan ini, Nabi agak sedikit merunduk, mereka merunduk Pak. Padahal tak ada sunnahnya juga secara ilmu syar'i, secara kaedahnya tidak ada. Namun karena kecintaan mereka terhadap Nabi, apa yang dibuat Nabi itu mereka nak buat pula. Apa yang dibuat oleh Nabi itu mereka ingin buat pula. Kasih sayang yang ada dalam diri Nabi. Orang kalau cinta Pak, memang ingkar hubbuka shadiqan tak tahu. Jika benar cintamu ada, akan kamu ikuti siapa yang kamu cinta itu. Kan berupaya bagaimana Nabi dulu, seperti apa Nabi dulu, dikaji sejarah Nabi, bagaimana bentuk Nabi, bagaimana tegak Nabi, bagaimana makan Nabi, bagaimana ini dan itu. Yang Nabi tinggalkan dua perkara. Kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, dan tentu apa takkan sesat kalian selama-lamanya. Dan yang paling besar ditinggalkan Nabi adalah akidah. Kita belajar kitab seperti ini, usul sunnah Al-Imam Ahmad bin Hanbal, belajar perkara yang besar sebelum perkara-perkara yang kecil. Bukankah ilmu fikih dan usul fikih disebut dengan fiqhul asghar, fikih kecil, atau ilmu-ilmu cabang? Bukankah masalah fikih banyak perbedaan-perbedaan pendapatnya? Sementara masalah akidah adalah masalah usul yang para ulama salaf tidak berbeda pendapat, kecuali masalah furu' juga. Kadang atas nama perbedaan pendapat kita langgar prinsip-prinsip akidah dan manhaj. Atas nama usul fikih dan kaidah fikih, siapa yang paling ahli dari Imam Syafi'i dalam ilmu fikih? Bukankah beliau bapaknya usul fikih? Tapi beliau digelar dengan nasir sunnah, pembela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya jadi teringat dengan perkataannya Syekh Sa'ad Al-Thasri hafizahullah ta'ala, seorang ulama al-sunnah, muridnya Syekh bin Baz, sampai disebut orang yang paling pintar di dunia ini, cerdas. Di antara ulama tertinggi ulama di Saudi Pak. Beliau ahli fikih Pak. Beliau dalam salah satu kajian yang tentang usul fikih, beliau sebut siapa? Bukankah Imam Syafi'i adalah orang yang ahli usul fikih, bapaknya usul fikih?
tapi bersamaan dengan itu beliau adalah nasr sunnah, pembela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan dibenturkan. Ketika ada orang-orang membenturkan kajian ini, kalau akidah itu keras, kita fikihnya biar bisa hikmah. Hai, Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan seperti itu. Baik, apa yang ingin saya tekankan dalam perkara ini? Kita belajar iman, belajar perkara besar. Ketika kita berhadapan dengan banyak pemikiran, dengar berbagai macam ustaz, tanya dulu, akidahnya apa? Simpel, nah yang ustaz ini betul tak Ustaz Ahlus Sunnah tak mudah Pak. Tunjukkan satu kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diajarkan kitab apa? Kalau hanya yang diajarkan tafsir, kalau yang hanya yang diajarkan fikih, kalau hanya yang diajarkan adab dan raqaiq, tidak ada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tanyain, hati-hati. Akidah perkara besar. Bukankah syariat ini terbagi akidah, ibadah dan muamalah yang pertama kita tadi akidah. Siapa ustaznya, mau apapun gelarnya, sepanjang tali bobok. Saya tentu sepanjang tali bobok Pak. Panjang tali bobok. Kalau baik Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada kitab akidah yang diajarkannya. Kitab akidah yang mana diajarkannya? Kitab akidah ulama Ahlus Sunnah. Ada tak kitab akidah yang sudah diajarkannya? Atau muridnya Imam Syafi'i misalkan diajarkan di kitab akidah Syarh Sunnah Al-Muzani. Atau kitab akidah apa yang diajarkannya? Cek dulu. Kalau tidak, hati-hati. Walaupun kefakihannya dahsyat, walaupun ahli tafsir, walaupun ahli hadis terdengar, karena banyak ahli hadis, tapi sejatinya ahli hadas. Apa sebab? Karena tidak berpegang di atas akidah dan yang terbaik. Jadi titik pembeda Ahlus Sunnah dengan selain Ahlus Sunnah, poin pertama adalah akidah. Karena di situ prinsip awal. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Semoga Allah Ta'ala berikan kita, saya dan kita semua keistiqomahan untuk terus belajar, dan kita mengamalkan tidak menunggu selesai belajar. Kita terus juga mengamalkan, karena 4 hal kewajiban kita: ilmu, amal, takwa dan salat. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Allahu fa'ala bima 'allamtana. Spotol Ustaz, silakan Ustaz. Dilihat oleh seorang muslim jadi ketika ada keluarga dia yang sakit kepala kayak Lamila karena ada di karena dia pernah nampak kita obat meruqyah salah seorang pasien, jadi dia minta diruqyah juga dengan menggunakan bidara ataupun dia yang kita miliki itu benar. Baik. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Tapi pengobatan itu tidak semuanya ruqyah. Ruqyah itu kan pengobatan. Pengobatan di dunia ini ada 3 kiblatnya. 1, Western medicine, pengobatan dari barat. 2, pengobatan dari timur. Yang dari barat ini yang berkembang sekarang. Yang dari barat ada TCM, ada Yunani, ada homeopati, ada Ayurveda, dan yang lain-lainnya. Tapi ada satu konsep pengobatan yang kiblatnya bukan dari timur, bukan dari barat. Dari mana itu? Dari langit. Apakah namanya? Tibbun Nabawi.
Pengobatan Arab klasik dikategorikan dengan pengobatan timur. Baik. Ruqyah asy-syar'iyyah adalah bagian dari pengobatan tibbun nabawi. Tapi tibbun nabawi bukan hanya ruqyah. Dan ruqyah itu sendiri juga ada yang kita meruqyah orang atau kita juga ruqyah mandiri. Baik. Tibbun nabawi adalah bagian dari syariat agama ini. Tidak semua solusinya adalah ruqyah. Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahimahullah ta'ala, ketika beliau berdakwah ke Afrika, di sana banyak orang kesurupan. Dikabarkan kepada beliau, tapi beliau tidak melakukan ruqyah. Yang beliau lakukan apa? Beliau lakukan mendakwakan akidah yang beliau dakwakan. Dakwakannya akidah tauhid. Akhirnya tidak ada ruqyah. Namun sakit orang-orang itu hilang. Manakala mendengarkan ini dulu Pak, saya terinspirasi. Pondok kita yang dilipat kain Markis Darul Quran Sunnah itu sudah tahun ke-11 sekarang Pak. Sejak tahun pertamanya ada kasus kesurupan. Tapi mendengarkan hal itu, saya tidak meruqyah. Dan kasusnya 1, 2, 3, 4, 5, ada beberapa kasus dan alhamdulillah nggak banyak. Karena saya memandang para peruqyah yang kesurupan ini sekarang, para peruqyahnya juga perlu diruqyah. Apa sebab? Syariat ini tidak serta-merta solusinya adalah ruqyah. Tapi sebab Nabi dulu tidak semuanya harus diruqyah. Tidak kan kadang-kadang demam ruqyah. Sikit-sikit ruqyah Ustaz, sikit-sikit ruqyah Ustaz. Saya sebut 3 contoh saja. Dulu murid saya, ada perempuan, saya sedang isi kajian di rumah, di masjid. Ada murid akhwat saya kesurupan, dikabarkan kepada saya. Itu saya sedang ngaji, kajian. Saya pulang ke rumah, kata istri saya, merah matanya. Pergi saya sana, saya bilang, tutup badannya, pakai selimut. Saya marahi. Udah 1 tahun kamu ngaji di sini belajar tauhid masih takut tidak sama jin. Gitu. Saya marahi Pak. Saya ceramahi, hilang Pak. Balik ke rumah, adalah kena lagi kawannya 1. Udahlah kesurupan. Istri saya dah pandai pula dia. Datang rumah, ada gertakan sama istri saya. Karena saya nggak di situ lagi, tarik saja ke bawah. Diceramahinya lah sikit, hilang lagi, selesai. Tapi yang pertama tadi saya bilang, coba kamu nanti takut begini. Entah saya bacakan ayat Allah nanti apa, tapi seingat saya nanti saya bacakan ayat Allah, saya bilang. Seingat saya begitu. Hilang Pak kasus itu. Yang saya tekankan sedikit-sedikit dengan ruqyah, tapi dakwah. Berikutnya, contoh yang kedua. Ada lagi murid laki-laki kesurupan katanya. Yang lama atau yang baru ini? Ada lagi. Saya waktu itu di Kandis yang lama. Pulang jumpa saya. Katanya kesurupan. Kesurupan apa-apa kamu gitu. Sebenarnya itu. Saya biarkan aja, besoknya maaf saya marah dia Ustaz, katanya. Selesai. Banyak contohnya Pak. Ada lagi Ustaz di sana dulu menjelang Isya udah kesurupan murid itu, di ruqyahnya tambah makin kesurupan Pak. Dengar saya, pergi saya situ, enggak peduli saya Ustaz itu, saya tarik ruqyahnya apa pula. Salat. Waktu itu orang menjelang Isya, komat. Komat saya letakkan dia samping saya Pak, hilang.
kesurupan itu sama sekali tak ada lagi. Dan habis sholat isya tak ada lagi. Dan berapa contohnya itu? Terakhir, kalau nggak percaya Bapak tanya sama Ustadz Dede yang sekarang ngajar di Ibnu Abbas. Beliau diuji Allah kemarin sakit, pulang dari Jawa teringat beliau saya. Karena beliau pernah belajar perguruan bela diri yang latar belakangnya perguruan itu sama dengan saya. Kata ustadz di sana, beliau kena gangguan. Dan kemungkinan iya Pak, kemungkinan iya. Begitu sampai dilipat kain, karena udah berat. Abang iparnya dan dulu kan ngaji sama saya, teleponnya saya, bawalah ke pondok saya bilang. Sambil bercanda, kadang jin takut dia sini saya bilang. Nggak mau saya bermain. Begitu jumpa saya bilang, saya tidak mau ruqyah. Saya terapi, saya puji-puji, saya motivasi pikirannya. Hari pertama tuh saya tengok Pak hilang 50%. Hari kedua tinggal 1/3. Hari ketiga hilang sama sekali. Saya tak tahu ya Pak. Walaupun hati saya siap-siapkan kalau apa yang terjadi dari gangguan-gangguan ini nanti. Kalau nggak percaya sama saya, tanya sama Ustaz Dede Abu Kasya yang sekarang ngajar di Abbas. Artinya yang ingin saya sampaikan, jangan solusinya hanya ruqyah. Apalagi dengan kondisi yang Ustaz tanyakan. Tapi mungkin Ustaz perlu belajar terapi aja nanti, Pak. Kali gini-gini. Kalau mau Ustaz saya ajarkan deh. Saya memang itu jurusannya sekarang. InsyaAllah mudah-mudahan sebulan lagi saya sudah dapat gelar tabib dan CBC. Mudah-mudahan Allah berkahi. Ya, kalau lulus, kalau jadi kalau sudah. Barakallahu fikum. Itu pengalaman Ustaz ya. Jadi pertanyaan Ustaz bukan saya jawab dari sisi fikihnya, tapi dari sisi pengalaman dan wallahu ta'ala alam. Subhanallahi wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.